Halo pemirsa, bagaimana kabar Anda? Senang sekali kami dapat kembali menjumpai Anda pekan ini dengan sejumlah rangkuman berita-berita terhangat sepanjang pekan ini. Bersama saya Nurul Aini dan rekan saya Agus Solihin Abar, kita mulai Jambi This Week sekarang. Dalam pidatonya pada sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPD dan DPR RI yang diselenggarakan di Gedung Parlemen Jakarta, Presiden Joko Widodo menyampaikan sejumlah isu yang tengah dihadapi Indonesia saat ini, utamanya pandemi COVID-19. Jokowi menyatakan pandemi COVID-19 membuat hampir seluruh negara di dunia mengalami krisis. Ketika menyampaikan pidato kenegaraan, Presiden juga mengajak semua pihak agar membajak momentum krisis kali ini untuk melakukan sejumlah lompatan besar di bidang ekonomi. Puncak peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI yang ke-75 Provinsi Jambi yang ditandai dengan pengibaran duplikat sangsaka merah putih berjalan dengan hikmat. Upacara dikomandoi oleh Komandan Upacara AKBP Yuyan Priyatmaja serta Gubernur Jambi Fahrud Umar sebagai Inspektur Upacara itu berlangsung tanpa kendala, walaupun diadakan dengan berbagai keterbatasan akibat pandemi COVID-19. Upacara sendiri digelar pada pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat yang dipusatkan di lapangan utama kantor Gubernur Jambi dengan dihadiri seluruh kepala OPD di lingkup Pemprov Jambi serta jajaran Forkopimda termasuk Danrem 042 Gapu dan Kapolda Jambi. Usai upacara, Gubernur Jambi mengajak masyarakat seprovinsi Jambi untuk meningkatkan kompetensi dan daya saing, apalagi di tengah tatanan pandemi COVID-19 yang hingga saat ini masih berlangsung. Peringatan HUT RI yang ke-75 juga merupakan momentum pemerintah Provinsi Jambi untuk merefleksikan berbagai program pembangunan yang tujuannya untuk meningkatkan kemajuan daerah, termasuk memberikan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Merupakan momen bagi kita untuk merefleksikan perjalanan bangsa dan negara dengan berbagai program pembangunan untuk meningkatkan kemajuan daerah, bangsa dan negara, dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam pelaksanaan program-program pembangunan negara Indonesia maupun Provinsi Jambi menghadapi banyak tantangan. Namun kita harus terus optimis dan berupaya semaksimal mungkin. Dan dengan optimisme serta usaha sebaik-baiknya, kita yakin Tuhan Yang Maha Esa senantiasa menuntun perjalanan hidup daerah, bangsa dan negara kita. Sehubungan dengan pandemi COVID-19, pemerintah Provinsi Jambi juga mengajak masyarakat untuk selalu menerapkan protokol kesehatan seperti menggunakan masker serta rajin mencuci tangan hingga menjaga jarak fisik. Dari Kota Jambi, Arta, Jambi 08 TV. Tak mau kalah dengan masyarakat pada umumnya, warga suku Anak Dalam atau orang rimba yang ada di Jambi juga melaksanakan peringatan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 dengan menggelar upacara bendera. Dengan dipimpin oleh seorang tembanggung, upacara bendera yang dilaksanakan di tengah rimba yang ada di Kabupaten Tebo tersebut berlangsung hikmat dan lancar, meski digelar secara singkat dan sederhana. Upacara dipimpin langsung tembanggung ngadap yang diikuti seluruh warga suku Anak Dalam. Mereka mengenakan pakaian tradisi yaitu dengan menggunakan cawat kain yang melingkar saja tanpa baju. Dalam kesempatan ini warga SAD meminta kepada Presiden Jokowi dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya agar dapat melindungi hutan mereka dari para pembalak liar maupun perusahaan yang berada di kawasan TNBT 12 itu. Semua kan Kucinyo rakyat-rakyat Nadirimo ataupun anak menantu, kita menahan hutan adat untuk perhidupan kita. Minta ini hutan menjaga hutan Sungai Lubuk Dalam ini. Permohonan saya mengirim salam kepada Presiden Indonesia ataupun terkait kepada Ibu Menteri
kehutanan. Sebab saya itu agak ragu di dalam tanah Sungkar Lubuk Dalam ko ada pengancaman itu izin PT RKU. Awak minta tolong cabut izin PT RKU dari Sungkar Lubuk Dalam kerana itu tempat hidup anak cucung saya, jadi nenek moyang kami. Kami ingin meningkatkan rasa nasionalisme kemerdekaan ini kepada suku anak dalam, bagaimana agar mereka bisa juga merasakan seperti apa kemerdekaan Indonesia saat ini. Di mata warga suku anak dalam, hutan adalah rumah mereka. Mereka hidup dari memburu, meramu, dan menjual hasil hutan. Hasil hutan itu bukan kayu, melainkan seperti getah damar, getah dalam, rotan, jernang, dan laija. Untuk itu mereka meminta kepada pemerintah agar dapat membantu mereka menjaga hutan agar tetap lestari. Dari Tebo Jambi, Tim Liputan, Jambi 28 TV. Memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-75, salah satu sekolah dasar negeri di kota Jambi menggelar lomba menyanyi, lagu nasional dan puisi kemerdekaan. Namun lantaran sekolah mengikuti anjuran pemerintah untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara daring untuk mencegah penyebaran COVID-19, pelaksanaan lomba pun akhirnya dilakukan secara virtual. Meski lomba digelar secara virtual, namun tak menyurutkan kreativitas dan semangat anak-anak untuk unjuk kebolehan dalam mengikuti lomba. Sekolah Dasar Negeri 28 Kota Jambi, sekolah yang berada di kawasan Kelurahan Tambak Sari, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi ini tetap menggelar lomba 17-an meski dilakukan secara virtual. Ada 2 lomba yang diselenggarakan pihak sekolah untuk murid dari kelas 1 hingga kelas 6 yang berjumlah 750 orang siswa. Lomba tersebut adalah lomba menyanyi lagu nasional dan puisi kemerdekaan. Untuk dapat mengikuti lomba ini, masing-masing murid mengirimkan hasil rekaman video mereka bernyanyi atau membaca puisi di laman media sosial Facebook milik sekolah untuk kemudian dinilai oleh para dewan juri. Masuk kota Salatiga. Mereka menyanyikan lagu Sudah Bebas Negeri Kita. Dalam membuat konten video, anak-anak diperkenankan untuk mempergunakan alat musik seperti gitar, drum, dan juga keyboard. Meski penyelenggaraan lomba 17-an berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, namun terdapat sisi positif lain yang dapat diperlihatkan peserta didik. Karena mereka tampil lebih berani dan kreatif sehingga semangat kemerdekaan dapat ditampilkan dengan baik. Lomba dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan RI yang ke-75. Kenapa Bu nggak ada siswanya? Kan lagi masa pandemi. Kita melaksanakan lombanya itu secara daring. Siswa di rumah, guru di sekolah yang menjadi juri menilai dari sekolah. Lombanya apa aja Bu? Ada lomba puisi, ada lomba lagu wajib nasional. Cuman 2 itu yang kita lombakan. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Terbayang kami maju dan ya, selamat kepada Jonathan Marpaus. Dari Kota Jambi, Tim Liputan, Jambi 28 TV. Kantor Wilayah Badan Urusan Logistik Jambi menjamin ketersediaan beras di Gudang Bulog aman hingga 4 bulan ke depan. Stok beras yang ada di seluruh gudang Bulog di Provinsi Jambi sendiri saat ini tersedia hingga 8.200 ton dan beras tersebut posisinya siap didistribusikan ke masyarakat. Selain itu, dalam 2 minggu ke depan, stok beras di gudang Bulog Jambi akan kembali mendapat tambahan pasokan. Dan kali ini akan mendapatkan cadangan sebanyak 5.300 ton beras yang dikirimkan dari gudang Bulog wilayah DKI Jakarta. Kini, tambahan stok beras yang nantinya akan didistribusikan ke seluruh gudang Bulog di Provinsi Jambi itu sedang dalam perjalanan. Dengan tambahan stok beras tersebut yang mencapai hingga kurang lebih 14.000 ton secara keseluruhan, pihak Kanwil Bulog Jambi menyatakan bahwa stok beras ini bahkan bisa bertahan hingga 6 bulan ke depan. Stok beras yang ada di gudang Bulog saat ini, baik di Kota Jambi maupun yang ada di kabupaten,
itu total sekitar 8.200 ton. Dengan jumlah stok sebanyak itu cukup sampai 4 bulan ke depan. Dari Kota Jambi, Arta, Jambi 28 TV. Kabar gembira untuk seluruh aparatur sipil negara di lingkup pemerintah Provinsi Jambi, di mana pencairan gaji ke-13 untuk tahun 2020 akan segera dilakukan pada bulan Agustus ini, dan besaran gaji ke-13 itu akan sama dengan gaji pada bulan Juli kemarin. Berdasarkan data yang disampaikan oleh Bakauda Provinsi Jambi, total anggaran gaji 13 untuk ASN tersebut mencapai 48,7 miliar rupiah. Dan pembayaran gaji ke-13 itu akan meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, serta tunjangan jabatan. Bahkan artinya, eselon 1 dan 2 yang berkedudukan sebagai pejabat di lingkup pemerintah Provinsi Jambi sendiri juga akan menikmati kucuran gaji ke-13 itu. Untuk saat ini, proses pencairan gaji ke-13 itu sudah masuk ke tahapan evaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri, yang sebelumnya pemerintah Provinsi Jambi telah mengeluarkan pergub terkait pencairan ASN tersebut. Akan tetapi akan ada beberapa ASN di lingkup pemerintah Provinsi Jambi yang nantinya tidak mendapatkan jatah gaji ke-13 itu, yakni bagi ASN yang cuti di luar tanggungan negara serta ASN yang bertugas di luar institusi asalnya. Untuk yang Provinsi Jambi akan kita realisasikan bulan ini ya. Alhamdulillah ada perubahan dari kemarin gaji 14, waktu gaji 14 eselon 2 dan eselon 1 itu tidak dapat. Untuk yang gaji 13 pejabat eselon 2 dan eselon 1 itu dapat. Jadi PNS yang tidak dapat gaji 13 itu pertama PNS yang cuti di luar tanggungan negara dan PNS yang bertugas di luar institusi asalnya. Dari Kota Jambi, Arta, Jambi 28 TV. Pemerintah Kota Jambi melalui Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi mencatat, selama periode Januari hingga Juli 2020 ini, setidaknya telah mengantongi pemasukan daerah sebesar Rp28.700.000 dari pelanggaran Perda tentang pengelolaan sampah yang dilakukan oleh masyarakat. Bahkan selama bulan Juli saja, tercatat ada 2 oknum masyarakat yang terbukti melanggar Perda tersebut dan didenda masing-masing Rp1 juta karena kedapatan membuang sampah tidak pada tempatnya. Dari pemasukan kas daerah sebanyak Rp28.700.000 itu, seluruhnya dilakukan oleh oknum masyarakat dengan rata-rata kesalahan tidak membuang sampah di tempat pengumpulan sementara. Kemudian ada pula yang membuang sampah tidak pada waktu yang telah ditentukan, yakni membuang sampah di TPS hanya diperbolehkan dari pukul 18 sore hingga pukul 6 pagi. Sedangkan untuk pemberian denda sendiri akan dihitung sesuai berat sampah yang dibuang. Bahkan jika kedapatan membuang sampah hingga 1 kubik namun bukan di TPA, bisa dikenakan denda hingga Rp40 juta. Kemudian di tahun 2020 ini mulai dari Januari hingga bulan Juli itu sudah masuk ke kas daerah dari pengenaan denda sanksi terhadap pelanggaran Perda tentang sampah yaitu sebanyak Rp28.700.000 dan masuk ke pemerintah daerah. Selain terus melakukan patroli menggunakan mobil justisi, pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi juga menghimbau masyarakat untuk disiplin dalam membuang sampah, sehingga terhindar dari ancaman sanksi denda. Dari Kota Jambi, Arta, Jambi 28 TV. Seiring meningkatnya kasus baru COVID-19, Satgas Penanganan COVID-19 Kota Jambi kembali memberlakukan sanksi denda Rp50.000 bagi warga yang tidak menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Sanksi administrasi bagi warga yang tidak menggunakan masker tersebut juga seiring dengan keluarnya instruksi Presiden nomor 6 tahun 2020 tentang peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19. Nantinya, penegakan disiplin terhadap penerapan protokol kesehatan itu akan dilakukan dengan lebih ketat, di mana Kapolresta Jambi langsung bertindak sebagai koordinator pelaksanaan, sehingga penindakannya pun akan dilakukan lebih tegas.
Kendati demikian, pemerintah Kota Jambi ternyata tidak mengeluarkan perwal baru untuk mengatur hal tersebut, termasuk guna mengatur beberapa relaksasi ekonomi serta relaksasi resepsi pernikahan hasil rapat evaluasi seperti yang sebelumnya dijanjikan. Akan tetapi guna memberikan penegaran pada perwal nomor 21 yang telah dikeluarkan sebelumnya itu agar selaras dengan Inpres nomor 6, seluruh elemen masyarakat termasuk komunitas akan diberdayakan. Hal tersebut untuk membantu kerja Satgas Penanganan COVID-19 Kota Jambi memberikan sosialisasi terkait pentingnya penerapan protokol kesehatan di tengah adaptasi kebiasaan baru atau new normal. Perwal Perwal berdasarkan Perwal 21 2020, yaitu yang pertama sanksi yang seperti disampaikan Inpres tadi adalah sudah kita laksanakan semua. Contoh misalnya sanksi teguran baik lisan maupun tertulis, kemudian sanksi fisik ataupun kerja sosial seperti yang kita lihat, banyak yang ada yang suruh menyapu, ada yang disuruh memasang iklan-iklan protokol kesehatan, disuruh push up, squat jam dan lain sebagainya. Kemudian sanksi denda administratif juga sudah kita laksanakan, sanksi penundaan relaksasi ekonomi dan tempat-tempat wisata hiburan juga sudah kita laksanakan, sampai pencabutan segel atau pencabutan izin usaha atau penyegelan juga sudah kita lakukan semuanya. Tinggal lagi sesuai dengan Inpres ini kita akan melakukan tahapan stressing lebih ketat lagi nanti. Dari Kota Jambi, Arta, Jambi 24 TV. Tak bisa dipungkiri, angkutan transportasi udara, baik secara nasional maupun internasional, menjadi salah satu pihak yang mendapatkan imbas dari pandemi COVID-19. Untuk Bandara Sultan Taha Jambi saja, selama periode Januari hingga Juli di tahun 2020, setidaknya sudah menorehkan kerugian hingga 27 miliar rupiah. Padahal, dalam rencana kerja bandara di bawah naungan PT Angkasa Pura II itu menargetkan pendapatan sebesar 81 miliar rupiah. Dan realisasinya hanya membukukan pendapatan sebesar 22 miliar rupiah di semester 1 tahun 2020. Kalau dari sisi pendapatan sesuai RKP kita jauh, kita hanya tercapai kurang lebih 50%. Kalau dari sisi keuangan memang kalau sesuai rencana kerja kita di tahun 2020 sebenarnya kita memang sudah membukukan rugi sekitar 22 miliar. Tapi untuk realisasi dengan periode Janjul ini, Januari sampai dengan Juli kemarin, itu realisasi di angka 27 miliar. Kita sudah rugi sampai 27 miliar. Itu dari sisi laba rugi. Namun, walaupun membukukan kerugian, manajemen PT Angkasa Pura II Bandara Sultan Taha Jambi tidak melakukan rasionalisasi karya wajah, termasuk bagi 60-an pekerja paruh waktu atau outsourcing. Hanya saja manajemen melakukan pemangkasan waktu kerja, khususnya untuk tenaga kerja outsourcing, yang biasanya dalam kondisi normal bisa bekerja sebanyak 20 hari, kini hanya bekerja 10 hari saja. Hal tersebut dilakukan untuk menekan beban pengeluaran. Dari Kota Jambi, Arta, Jambi 28 TV. Pemerintah akan memberikan bantuan bagi karyawan swasta yang memiliki gaji di bawah 5 juta rupiah per bulan. Mereka rencananya akan diberi bantuan sebesar Rp600.000 setiap bulan selama 4 bulan. Kebijakan ini rencananya akan mulai berlaku bulan September 2020 mendatang. Ketua Pelaksana Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Erick Thohir mengatakan bahwa saat ini kebijakan ini masih dalam tahap finalisasi agar nantinya dapat langsung dijalankan oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Saat ini ada sekitar 13,8 juta pekerja non-PNS dan BUMN yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan dengan gaji di bawah 5 juta rupiah per bulan. Hal ini diketahui dari jumlah iuran BPJS yang dibayarkan tidak lebih dari Rp150.000 per bulan. Pemirsa, informasi yang baru saja Anda simak sekaligus mengakhiri Jambi This Week pekan ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Agus Sorinabar dan rekan saya Nurul Aini pamit undur diri dari hadapan Anda. Selamat berakhir pekan. Sampai jumpa.